Dilansir dari merdeka.com, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memaparkan sejumlah terobosan yang dilakukannya selama ini saat menjadi orang nomor 1 di ibu kota. Mulai dari pembangunan transportasi hingga penanganan COVID-19. Hal tersebut diungkap Anies dalam acara workshop Nasional PAN yang digelar di Bali. Dalam paparannya, Anies juga menyinggung soal gaya kepemimpinan di Indonesia. Anies bercerita tentang gagasan dalam sebuah pengambilan kebijakan. Menurut dia, seorang pemimpin tak bisa hanya memikirkan karya saja, tapi tanpa adanya gagasan. Anies merumuskan pengambilan kebijakan yang dilakukan di Jakarta dalam 3 hari, yakni gagas, narasi, dan karya. Anies mengatakan apabila tidak ada gagasan dan narasi, karya tidak memiliki makna. Dia pun menyesalkan sejumlah pihak yang mempersoalkan kata-kata. Sebab gagasan memang dalam bentuk kata-kata. Menurut dia, jika tak ada kata-kata maka tidak ada kitab suci. Tapi di balik kata-kata ada pesan dan gagasan. Munculnya narasinya, baru karya. Kami di Jakarta pegang itu, gagasan, narasi, karya. Jangan sampai karya, tapi tidak ada gagasannya, jelas Anies. Anies kemudian bicara tentang transportasi yang membuat kesetaraan antar sesama warga masyarakat yang beraktivitas di Jakarta. Dia membenahi transportasi dengan tujuan setiap orang mulai dari presiden, menteri, CEO, office boy sampai pengangguran merasakan kesetaraan transportasi yang sama. Kata Anies, pihaknya membangun transportasi yang masif. Jalur bus di Jakarta yang awalnya 23-24% kini menjadi 85% wilayah Jakarta. Jumlah penumpang per hari 360.000 di tahun 2016 kini meningkat menjadi 1 juta orang. Anies pun bercerita, Jakarta kota yang besar namun seperti terkotak-kotak antar warga masing-masing tanpa ada kesetaraan. Karena pemerintahnya membiarkan ini semua diatur oleh market mechanism tanpa intervensi. Kita tidak usah memerangi pasar, kita mengatur pasar untuk bisa membangun tujuan kita, kesetaraan kebersamaan, jelas Anies. Anies mencontohkan kesetaraan di sekitaran Bundaran HI. Di sana ada 3 mall yakni Grand Indonesia, Plaza Indonesia, dan Tamrin City. Kini para pengunjung merasakan fasilitas pejalan kaki yang setara, meskipun kemampuan ekonomi pengunjung Grand Indonesia dan Tamrin City berbeda. Yang masuk Tamrin City tidak berani masuk ke Grand Indonesia. Yang masuk Plaza tidak akan masuk ke Tamrin City, jelas Anies. Kata Anies, kondisi tersebut tanpa disadari terjadi. Antar warga saling terkotak-kotakan meskipun beraktivitas di wilayah yang sama. Negara membiarkan itu hadir. Pemprov DKI Jakarta mengubah itu semua. Sekarang, semua harus disatukan. Lewat apa? Pedestrian jadi satu, kata dia. Anies kemudian cerita tentang integrasi di Stasiun Cakra Selaras Wahana atau CSW di Jalan Trunojoyo, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Menurut dia, sebelum dirinya menjabat, antara stasiun dan Transjakarta di daerah tersebut tidak tersambung. Anies mengatakan dari barat ke timur dibangun jalur busway, utara dan selatan dibangun MRT secara bersamaan tapi tidak terhubung. Menurut dia, kedua hal itu dibangun oleh Pemprov DKI. Itu tadi berkarya tanpa narasi, tanpa gagasan, kata Anies. Anies mengatakan saat ini CSW sudah dibangun dan terintegrasi antara MRT dan Transjakarta. Bahkan menjadi salah satu tempat paling meriah karena didesain dengan warna-warni lampu di malam hari. Bang Zul, kapan-kapan kita ngevlog di sini. Karena ini menjadi salah satu tempat kunjungan, kata dia. Kita tidak mau mengerjakan ini semata-mata karya, tapi di belakangnya ada narasi dan gagasan, jelas Anies lagi. Selanjutnya Anies berbicara tentang pengelolaan daerah maupun negara.
Kata dia, selama ini rakyat dianggap warga semata, lalu pemerintah administrator, pola interaksinya sosialisasi. Kata Anies, rakyat juga dipandang sebagai customer, pemerintah sebagai pelayan, lalu polanya konsultasi. Pemerintah melakukan sesuai dan dikonsultasikan ke masyarakatnya. Kita sering mengatakan jadi pelayan masyarakat, katanya. Anies pun mengubah paradigma tersebut menjadi lebih kolaboratif dan partisipatif. Masyarakat kini bisa menjadi partisipan, contohnya pengelolaan rumah sakit kini banyak dikelola oleh swasta dalam arti masyarakat. Dulu transportasi damri atau kereta api, mana swastanya? Nggak ada. Sekarang partisipasi ada, jelas dia. Anies mengatakan, kini pemerintah menjadi fasilitator, polanya menjadi partisipasi. Sektor swasta saat ini turut berpartisipasi. Kini kata Anies, masuk pada level keempat, pemerintah harus memandang dirinya sebagai administrator, service provider, fasilitator, dan kolaborator. Kita pemerintah yang membangun kolaborasi, lalu masyarakat dipandang sebagai kolaborator, polanya kolaborasi, ujar Anies. Selanjutnya Anies bicara soal tipe pemimpin dalam menerima kritik. Menurut dia, sebanyak pejabat publik harus siap menerima kritikan. Pejabat publik harus menjadi kotak pos kritik semua jurusan. Menurut saya juga ini paket kalau menjadi berada di wilayah publik, harus siap jadi kotak pos kritik semua urusan, ujar Anies. Lebih lanjut Anies bilang sebagai gubernur harus mendengarkan keluhan dimanapun. Bagi pejabat publik yang tidak mau menerima keluhan, lebih baik mengurus burung saja di rumah. Datang di pertemuan, apapun harus siap mendengarkan keluhan, karena ya inilah paketnya berada di wilayah publik. Kalau tidak mau menerima keluhan, tidak mau terima politik, di rumah aja, urus burung dan rumah tangga, kan saya pelihara burung gitu, ujarnya. Anies melihat PAN memiliki sebuah kematangan, bagaimana sebuah perbedaan dikelola dan dialog dikelola. Kata dia, jangan pernah menganggap pihak yang berbeda pendapat sebagai musuh. Semuanya, kalaupun itu ada perbedaan, itu lawan. Saya sering sampaikan lawan badminton itu teman olahraga, lawan debat itu teman berpikir, lawan dalam pilkada itu teman dalam demokrasi, ujarnya.